Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang persamaan lingkaran ya, persamaan lingkaran di pusat 0,0 dan pusat A, B ya. Untuk selanjutnya yaitu yang akan kita bahas mengenai bentuk umum persamaan lingkaran. Bentuk umum persamaan lingkaran itu rumusnya x kuadrat plus y kuadrat ditambah ax ditambah by ditambah c sama dengan 0. Ini adalah bentuk umum persamaan lingkaran ya. Ini koefisien x kuadrat dan koefisien y kuadratnya itu 1 ya, diingat-ingat. Kemudian A-nya itu koefisien x, B-nya itu koefisien y, C-nya itu konstanta ya. Nah, kalau misalkan dari bentuk umum persamaan lingkaran ini, terus yang ditanyakan titik pusatnya, itu rumusnya negatif A per 2 atau negatif setengah A, negatif B per 2 atau negatif setengah B. Ya, ini rumus titik pusat. Terus kemudian untuk rumus jari-jarinya itu sama dengan 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurangi C. 1/4 A kuadrat itu dari sini ya, ini min A per 2 dikuadratkan ya. Terus 1/4 B kuadratnya itu dari sini, min setengah B dikuadratkan, itu ketemunya kan ini. Terus dikurangi C. Contohnya misalkan seperti ini, diketahui persamaan lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat min 4x ditambah 6y min 1 sama dengan 0. Terus yang ditanyakan titik pusat sama jari-jari. Titik pusat ya, titik pusat. Kalau misalkan yang ditanyakan titik pusat berarti rumusnya min setengah A atau min A per 2, min setengah B atau min B per 2. A-nya itu berapa? A-nya itu min 4 ya. B-nya itu koefisien Y berarti 6, C-nya itu konstanta itu yang tidak ada X, Y-nya berarti negatif 1, berarti dimasukkan ke sini. Berarti titik pusatnya itu min setengah kali min 4, min setengah kali 6. Berarti ketemunya min setengah kali min 4 kan 2, min setengah kali 6 min 3 ini titik pusatnya. Terus kalau yang ditanyakan jari-jari itu kan rumusnya ini ya, 1/4 A kuadrat kan ini dikuadratkan ya, pusatnya itu dikuadratkan terus kemudian ditambah, berarti ini aja 2 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat dikurangi C. C-nya itu mana? C-nya itu negatif 1 ya, negatif 1 berarti sama dengan akar 4 plus 9 plus 1 berarti sama dengan akar 14 begini ya. Ini cara mencari titik pusat dan jari-jari dari persamaan lingkaran. Kalau misalkan yang diketahui itu persamaan lingkarannya itu koefisien x kuadrat dan y kuadratnya itu bukan 1, berarti nanti harus disederhanakan dulu ya, harus disederhanakan biar jadi koefisien x kuadrat dan y kuadratnya itu jadi 1 ya, begitu. Kemudian kita lanjut untuk materi selanjutnya, yaitu kedudukan titik terhadap lingkaran dan kedudukan garis terhadap lingkaran. Kedudukan titik terhadap lingkaran ini nanti kalian bisa tulis sendiri ini di buku tulis kalian masing-masing. Untuk mengetahui kedudukan suatu titik terhadap lingkaran, maka substitusikan koordinat titik P A, B ke persamaan lingkaran. Kedudukan titik terhadap lingkaran. Jadi ada sebuah titik dan ada persamaan lingkaran. Nah, kedudukan titik itu terhadap persamaan lingkaran itu bagaimana? Itu ada di dalam, ada pada, ada di luar ya. Nah, kalau misalkan di gambar itu kan ada suatu titik dan juga lingkaran. Nah, nanti kedudukan titiknya itu ada yang di dalam, ada yang di luar, ada yang pada lingkaran. Jadi ini di luar ya, terus ini di dalam, terus pada, berarti pada lingkaran ya ini pada. Nah, ini maksudnya ya. Ya, bagaimana suatu titik itu terdapat pada lingkaran atau di dalam lingkaran atau di luar lingkaran, caranya bagaimana? Ya, koordinat titiknya itu disubstitusikan ke persamaan lingkaran ya. Begitu, contohnya seperti ini.
Yang pertama, tentukan kedudukan titik negatif 1,1 terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y-1 kuadrat sama dengan 2. Caranya kan tadi titiknya itu disubstitusikan ke persamaan lingkaran ya. Jadi negatif 1,1-nya itu disubstitusikan ke sini. Ya, X-nya diganti negatif 1, Y-nya diganti 1. Nah, ini kan X-nya diganti negatif 1, Y-nya diganti 1. Lah, ketemunya itu kan 1. Ya, ruas kirinya itu 1, ketemunya 1. Terus dilihat, jika ruas kiri kurang dari ruas kanan, maka P berada di dalam lingkaran. Jika ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka P berada pada lingkaran. Jika ruas kiri lebih dari ruas kanan, maka P berada di luar lingkaran. Ya, jadi nanti ini ya, ini kan berarti ruas kanannya. Ya, ini ruas kanannya di ruas kanannya itu dibiarkan. Ya, terus ruas kirinya itu kan ketemunya 1. Ya, 1 berarti kan ketemu 1 kurang dari 2. Jika ruas kiri kurang dari ruas kanan, itu artinya titik P itu berada di dalam lingkaran. Oh, berarti titik min 1,1 itu berada di dalam lingkaran ini, begitu. Ya. Nah, jadi nanti ruas kanannya itu adalah konstanta. Ya, jadi kalau misalkan nanti kok sama dengan 0, ya misalkan 2-nya pindah ruas ke kiri, misalkan di soalnya itu terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y-1 kuadrat dikurangi 2 sama dengan 0. Berarti nanti konstantanya dipindah ruaskan dulu ke ruas kanan, baru nanti ini pakai yang aturan ini. Ya, apakah ruas kiri kurang dari ruas kanan atau sama dengan atau lebih dari, begitu ya. Jadi ruas kanannya itu adalah konstanta. Itu ya. Ini yang harus dihafalkan. Terus selanjutnya itu kedudukan garis terhadap lingkaran. Kedudukan garis terhadap lingkaran itu ada 3 juga, yaitu memotong lingkaran di 2 titik, menyinggung lingkaran, dan tidak memotong dan tidak menyinggung. Ya, itu ada 3 juga. Ya, kedudukan garis terhadap lingkaran. Bagaimana caranya? Untuk mengetahui kedudukan suatu garis terhadap suatu lingkaran, maka substitusikan persamaan garisnya. Ya, jadi kedudukan garis terhadap lingkaran itu ada suatu persamaan garis dan ada persamaan lingkaran. Kalau tadi kedudukan titik terhadap lingkaran kan ada suatu titik dan ada persamaan lingkaran. Ya, kalau kedudukan garis terhadap lingkaran itu ada persamaan garis dan persamaan lingkaran, begitu. Caranya persamaan garisnya itu nanti dirubah menjadi Y sama dengan atau X sama dengan dulu. Ya, ingat, jadi Y sama dengan atau X sama dengan, lebih mudahnya bagaimana? Ya, mau dirubah ke Y sama dengan atau X sama dengan itu terserah ya. Jadi substitusi persamaan garis Y sama dengan MX plus C atau X sama dengan ya boleh ya, pokoknya persamaan garisnya itu dirubah ke Y sama dengan atau X sama dengan, gitu, ke persamaan lingkaran sehingga membentuk persamaan kuadrat. Ya, setelah persamaan garisnya itu disubstitusikan ke persamaan lingkaran, nanti diperoleh persamaan kuadrat. Kemudian hitunglah nilai diskriminan. Nilai diskriminan itu rumusnya apa? D. Ya, D atau diskriminan itu rumusnya B kuadrat min 4AC. Ya, jadi nanti kayak gini lagi. Saya ulangi kembali, untuk kedudukan garis terhadap lingkaran itu nanti persamaan garisnya. Ya, caranya persamaan garisnya kita rubah menjadi Y sama dengan atau X sama dengan. Ya, kalau misalkan di soalnya kok sudah berupa Y sama dengan atau X sama dengan, ya berarti tidak bisa dirubah. Tinggal langsung disubstitusikan saja ke persamaan lingkaran. Persamaan garisnya kita rubah ke bentuk Y sama dengan atau X sama dengan, kemudian disubstitusikan ya. Kemudian disubstitusikan ke persamaan lingkaran, begitu ya. Ke persamaan lingkaran. Nah, setelah disubstitusikan ke persamaan lingkaran, ketemu persamaan kuadrat ya. Setelah ini ketemunya persamaan kuadrat.
Nah, kalau sudah nemu persamaan kuadrat, baru kita cari diskriminannya. Diskriminan itu rumusnya B kuadrat min 4AC. Nah, setelah kita mencari diskriminan B kuadrat min 4AC, baru kita dilihat ininya, lihat ininya. Jika D-nya lebih dari 0, maka garis Y, maka garisnya, persamaan garisnya itu memotong lingkaran di 2 titik. Ya, kalau memotong lingkaran di 2 titik berarti seperti ini. Nah, ini titik potongnya kan ada 2. Nah, terus kalau D-nya sama dengan 0, maka garisnya itu menyinggung lingkaran. Menyinggung, ini menyinggung ini. Ini menyinggung lingkaran. Kalau menyinggung itu sama saja berpotongan di 1 titik. Nih, ini kan titik, 1 titik. Nah, kalau menyinggung itu sama saja berpotongan di 1 titik. Ya, kalau tidak memotong dan tidak menyinggung ya berarti di luar lingkaran. Ini. Begitu. Ya, saya ulangi kembali biar paham ya. Jadi untuk kedudukan titik terhadap lingkaran, itu kamu tinggal mensubstitusikan saja titiknya ke persamaan lingkaran. Ya, kemudian persamaan lingkarannya nanti konstantanya dipindah ruaskan ke ruas kanan. Nah, terus baru mengikuti aturan ini. Terus kalau misalkan kedudukan garis terhadap lingkaran, caranya ini. Kalau kedudukan garis terhadap lingkaran kan berarti ada persamaan garis dan ada persamaan lingkaran. Ya, persamaan garisnya kita rubah menjadi persamaan garisnya kita rubah menjadi Y sama dengan atau X sama dengan. Ya, kalau sudah menjadi Y sama dengan dan X sama dengan, kemudian disubstitusikan ke persamaan lingkaran. Ini garisnya, persamaan garisnya disubstitusikan ke persamaan lingkaran. Setelah itu kalian akan mendapatkan persamaan kuadrat. Ya, kalau sudah nemu persamaan kuadrat baru dicari diskriminannya. Diskriminannya itu B kuadrat min 4AC. Ya, baru dilihat ini, ketentuan ini. Apakah dia lebih dari 0 atau sama dengan 0 atau lebih kurang dari 0. Begitu ya, contohnya ini. Tentukan kedudukan garis Y sama dengan X min 1 terhadap lingkaran X kuadrat plus Y min 1 kuadrat sama dengan 2. Nah, kebetulan persamaan garisnya itu kan sudah berupa Y sama dengan ya. Jadi ini tidak usah dirubah. Kalau misalkan masih, kalau misalkan gini, yang diketahui itu misalkan X plus Y sama dengan 1. Nah, berarti kan ini masih belum berupa X sama dengan atau Y sama dengan ya. Kita rubah dulu. Misalkan mau merubah Y sama dengan, kalau Y sama dengan kan berarti 1 min X ya, begitu, atau X sama dengan, terserah yang lebih mudahnya itu yang mana, begitu ya. Tapi kalau ini kan sudah berupa Y sama dengan ya, kalau sudah berupa Y sama dengan berarti tinggal disubstitusikan saja Y sama dengan X min 1 ke persamaan lingkaran ini ya. Jadi Y nya itu kita rubah menjadi X min 1. Nah, X kuadrat plus, jadinya kan Y min 1, Y-nya kita rubah menjadi X min 1. Nah, berarti ketemunya X pangkat 2 ditambah ini, berarti dijumlahkan dulu X min 1 berarti min 1 dikurangi min 1. Min 1 berarti kan min 2. Nah, setelah dijumlahkan baru dikuadratkan. Ini X min 2 kuadrat kan X kuadrat min 4X plus 4 sama dengan 2. Nah, sudah, ini kan ketemu persamaan kuadrat. Ya, persamaan kuadrat A-nya berapa? A-nya kan koefisien X kuadrat. Ini. Kalau persamaan kuadrat itu kan 2X kuadrat min 4X plus 2 sama dengan 0. Lah, A-nya itu koefisien X kuadrat berarti kan 2. B-nya kan min 4. C-nya itu 2. Ya, ini di SMP sudah pernah. Nah, baru masuk ke rumus diskriminan. B kuadrat, B-nya kan negatif 4. Berarti negatif 4 kuadrat dikurangi 4AC. A-nya itu 2, C-nya itu 2. Begitu ya. Min 4 kuadrat sama dengan 16. Min 4 kali 2, min 8. Min 8 kali 2, min 16. Sama dengan 0. Lah, karena D-nya sama dengan 0, D sama dengan 0 ini, maka garisnya menyinggung lingkaran. Oh, berarti garis Y sama dengan X min 1 itu menyinggung lingkaran ini. Begitu. Ini penjelasan mengenai kedudukan titik dan kedudukan garis terhadap lingkaran. Begitu ya, silakan dipahami baik-baik. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.